Oke, berikut adalah aplikasi untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pembukuan untuk jenis usaha jasa sewa alat ya. Alat yang dimaksud di sini ini bisa macam-macam. Jadi paling mudah ya misalnya alat untuk keperluan pesta atau tenda atau perangkat elektronik, kamera, laptop untuk keperluan seminar dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya seluruh peralatan. Dan di sini sudah dilengkapi dengan perhitungan stok selama 1 tahun. Jadi perhitungan stok ini bukan perhitungan kalau jual beli, tapi perhitungan kalau barangnya disewa, maka kita bisa melihat status barang yang ada di kita itu seberapa unit dan hingga level hari. Jadi kalau dilihat di sini, kalau dilihat sebagai contoh di sini, rekap sewa. Nah, di sini bisa terlihat, bisa menampilkan sisa barang dan menampilkan jumlah yang disewa. Ya, terlihat. Kebetulan di sini contohnya tidak ada disewa bulan Januari, tapi kalau kita lihat ke kanan, ini kan untuk 1 tahun. Jadi kita bisa melihat hingga level per hari. Nah, terlihat di sini, ini ada angka, yang sedang disewa. Ya, jadi kita mulai saja dari cara penggunaannya. Tadi hanya sebagai gambaran. Kita mulai dari setup. Di setup ini kita pertama mengisikan data usaha kita, mengisikan tanggal mulai 1 Januari ya, tidak bisa dirubah menjadi bulan-bulan lainnya. Jadi isi 1 Januari, tahunnya bebas. Dan perhatikan, walaupun sini tulisnya Selasa, tidak berarti bahwa kita harus menulisnya Selasa. Diisikan saja biasa 1 Januari 19. Nanti otomatis akan merubah ya, karena ini formatnya harus tanggal. Kalau tidak akan bisa direkap di laporan angka-angka transaksinya. Di sini diisikan data nama usahanya. Ini adalah data penyusutan. Di sini sudah ada angkanya. Kalau mau diganti silahkan. Setelah kita bisa mengisi setup pelanggan. Ini bisa kita isi bebas ya, ID pelanggan dan nama pelanggan, karena ini tujuannya kan sewa. Kalau yang sewanya jangka panjang atau sering, mungkin kita perlu mencatatnya di sini. Selain bahwa kalau kita mencatat nama pelanggan tersebut, kita bisa memonitor kalau pelanggan tersebut berpiutang. Ya. Demikian juga dengan daftar supplier, kita bisa isi atau tidak, ini opsional. Gunanya adalah kalau misalnya ada utang, kita bisa memonitor langsung karena nama ini berhubungan dengan yang sudah dimasukkan. Ya. Setelah itu nomor dokumen. Nomor dokumen ini diisikan kalau memang ada nota atau kwitansi yang ingin dicetak. Jadi kalau kita lihat ke bagian nota, nah nomor ini adalah berdasarkan dari nomor yang diisikan di bagian nomor dokumen tadi. Demikian juga dengan kwitansi. Setelah itu kita bisa masuk ke laporan keuangan. Perhatikan bahwa di laporan keuangan di sini itu akun-akunnya itu atau baris-barisnya itu fix. Yang backgroundnya warna putih ini bisa dirubah namanya, tapi perhatikan bahwa tidak bisa dirubah tempatnya. Di sini untuk rekening tunai atau cash atau bank itu hanya disediakan 5, tidak bisa kemudian menjadi 6. Demikian juga di sini tidak bisa kemudian yang kosong ini dirubah untuk diisikan nama lain. Karena formulanya, ya karena ini memang ditujukan untuk awam, bukan untuk mereka yang sudah paham akuntansi. Jadi rumus-rumusnya sudah dibuat fix, di mana teman-teman nanti tidak perlu melakukan setup di laporan. Jadi sudah langsung transaksi diisikan, laporan langsung jadi. Yang mungkin bisa dirubah selain yang background putih ini adalah background putih di pendapatan. Ini bebas, bisa diisi pendapatan sewa kursi, peralatan, pendapatan sewa kamera, pendapatan sewa catering, meja, kursi ya. Ini bisa diisikan di sini. Demikian juga pengeluaran ini juga bebas, bisa diisikan yang backgroundnya putih ini beban-beban yang umum terjadi. Jadi tidak harus semuanya dipakai, ya bisa diganti kalau yang di bagian ini. Ya.
Oke, kemudian kalau laporan keuangan sudah kita set, kita bisa mengisikan daftar aset. Daftar aset di sini diisikan aset-aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan, ini kan 2019. Jadi aset yang dibelikan tahun 2019 sebelum 1 Januari 2019 atau 2018 ke bawah. Aset itu sudah pasti, ya itu kalau misalnya kursi, meja, ini kebetulan tidak diisi, meja, kursi, kamera, dan lain-lain yang memang disewakan, itu jatuhnya aset, bukan beban. Ya, tinggal diisikan di sini tanggal belinya, harga belinya, kategorinya. Nanti akan dihitung nilai penyusutannya secara otomatis. Kemudian ada pembayaran di muka. Ini kalau dipakai kalau memang misalnya sewa kantor, ya, sewa kantor, ini bisa diisikan di sini. Ini kategori pengeluaran di muka, misalnya bayar sewa kantor tahun kemarin untuk 2 tahun. Nah, di sini tinggal diisikan saldo awal tahun sisa berapa. Kategori laba ruginya tadi adalah beban sewa kantor atau beban sewa, ya bisa di sini. Nanti kemudian di sini diisikan kalau misalnya kontrak 2 tahun 24 juta, berarti kan per tahunnya 1 juta. Per bulannya tinggal dibagi 12, diisikan di sini. Kalau ada, ya ini sebelum tahun. Kalau dibayarkannya di tahun pembukuan, ini akan muncul secara otomatis, di mana kita hanya tinggal mengisikan proratanya di masing-masing bulannya. Kalau misalnya tidak diisikan, bagaimana? Tidak apa-apa, tapi tidak akan muncul di laporan laba rugi, dia akan mengendap di laporan neraca.